Selamat malam. Tolong bantu komennya. Assalamualaikum Mbak Isti Rohmaniah Nasa. Salam kenal Mbak Zi Mara-Mara. Tolong bantu. Suaranya udah jelas belum Mbak? Selamat datang Mbak Nurul Agustina. Salam kenal Muhammad Mahfud, Barotut, Mbak Siti, Mbak Sumini, Mbak Eva, Waalaikumsalam, Mbak Riani Wibowo, Indra Astuti, Mbak Indri Astuti, Mbak Leni, Mbak Midah, Bapak Kurniaji Yugo. Ya, semangat pagi Pineng Malaysia ya ini Mbak Quinsa Nasa. Suaranya sudah masuk apa belum ya? Waalaikumsalam Mbak Nana. Ya, saya Winarsih dari Karanganyar. Semangat pagi Mbak Windy. Mbak Jianasa, Waalaikumsalam. Mbak Isti, suara oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Siti. Mbak Tri Utami, Waalaikumsalam. Mbak Siti Komsatun, Mbak Wardini Suryaningrum, Mbak Fitriawati, Mas Slamet Mustafa, Mbak Fitriawati, Mbak Ati, Mbak Yeti Resyadi, Bapak Muhammad Mahfud, Mbak Susanti. Taiwan hadir. Mantap ya Mbak, dari Taiwan ya Mbak. Mbak Eni, Mbak Suparti, Mbak Sumini, ya alhamdulillah. Mbak Yeni Mulyani, sudah 56. Langsung saja mungkin ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tadi ini sinyalnya susah soalnya, jadi agak molor karena di sini sedang hujan. Assalamualaikum Mbak Mawar, Mbak Larni, Mbak Siti Khoiriyah, Mas Slamet. Mbak Murni Ningsih, semangat pagi. Mbak Suprapti Nasa, ya bisa colek-colek mitra-mitranya semua ya. Mbak Lilawati, Mbak Suliasi, semangat pagi Mbak Suliasi. Ya. Oke, berhubung waktunya sudah terlambat tadi masuknya, langsung saja saya mulai ya. Ini sudah 76. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Winarsih, saya owner stokis AD2925 dari Karanganyar. Di sini saya akan menceritakan perjalanan atau road to sukses saya dari sebelum gabung NASA sampai saat ini saya bisa menempuh menjadi stokis. Jadi sebelumnya saya sangat bersyukur bisa hadir di antara Bapak dan Ibu semuanya pada malam hari ini, pada kelas yang sangat-sangat luar biasa, kelas yang lain dari yang lain, karena di saat pandemi seperti ini kita bisa selalu belajar, walaupun tidak semuanya bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari para leader yang hebat yang berada di NASA. Sebelumnya terima kasih kepada upline sponsor saya, upline stokis saya, yaitu Bunda Indah Puspitasari, juga kepada Mbak Rini Nurhayati, kepada Mas Bagus, kepada Bapak Muslih, kepada keluarga Diamond, Ibu Erna, dan juga kepada almarhum Bapak Heru Pardono,
kepada Ibu Trimurtini, kepada Bapak Sindu, Bapak Ardi, dan juga Bapak Ali. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu Bapak Komandan kita, yaitu Bapak Munir, yang senantiasa membimbing kita semua melalui FKS 513 yang selalu membersamai kita semua, serta semua tim, semua panitia FKS 513 yang turut libat dalam semua pendidikan FKS ini. Dan tak lupa juga terima kasih saya kepada mitra-mitra saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi di sini yang mengikuti diantaranya adalah ada Mbak Nur Hasanah dari Lumajang, ada Mbak Rini Astuti dari Kulon Progo, ada Mbak Yanti dari Kulon Progo juga, Mbak Tini, ada Mbak Maria, ada Mbak Erna Maria dari Lumajang juga, Mbak Khalifatul Amin dari Muara Teweh Kalimantan, dan ada juga Mbak Asih, Mbak Pungkas, Mbak Husniyah, juga Mbak Suliasih. Mungkin ada yang belum kesebut, maaf ya. Jadi di sini nanti kita sama-sama belajar. Saya cuma menyampaikan apa yang saya alami saja. Jadi misalkan nanti ada yang tidak berkenan atau berbeda sama yang Bapak Ibu semua lalui itu, mungkin jangan ini ya, maksudnya jangan kok beda ya. Jadi kita ambil mana yang baiknya aja. Jadi nanti misal ada yang baik bisa diambil, kalau misalkan ada yang nggak cocok ya nggak usah, gitu aja. Sebelum saya gabung saya adalah seorang TKI dari Malaysia. Jadi saya sebelumnya itu saya menjadi TKI selama 7 tahun ya di Malaysia, tetapi dalam 2 periode. Jadi selama saya menjadi seorang TKW atau TKI itu banyak suka dan duka yang kami alami. Di sini Taiwan hadir Mbak Fitri Carnasa, Mbak Yeni Ros, Mbak Iva. Jadi di sini mungkin masih ada yang masih merantau ya. Saya juga pernah merasakan, karena saya juga pernah menjadi seorang TKI. Dan saat itu menjadi TKI itu, halo Mbak Rina Stuti. Jadi sebenarnya menjadi TKI itu karena ingin mempunyai impian atau cita-cita ingin membuat orang tua itu bahagia. Jadi impian-impian orang tua atau yang kalau dulu belum tahu impian ya, yang maaf kucingnya ikut, maaf ya Bapak Ibu teman semuanya, ada gangguan sebentar tadi. Pindah dulu. Jadi di saat itu kan saya memutuskan untuk menjadi TKW atau TKI itu karena ingin memberikan kebahagiaan atau membantu orang tua. Jadi saat menjadi TKW atau TKI itu sebenarnya banyak suka dan duka yang kita lalui. Jadi iya Mbak Windy, waktu itu kita bareng-bareng ya Mbak Windy ya, kita bertemu waktu jadi TKI ya di Malaysia. Jadi di waktu kita menjadi TKI atau bekerja kepada orang lain, kita itu sebenarnya sangat rugi. Karena apa? Karena kita itu membuat kaya orang lain atau bos kita. Jadi walaupun kita bekerja keras seperti apapun, ya kita dapatnya ya segitu. Ibaratnya kan kerja nggak kerja dapatnya segitu. Tetapi kalau misalkan kita kerjanya malas, pasti kita nanti dapat panggilan atau teguran dari atasan. Jadi kalau misalkan kita punya usaha sendiri atau kita jadi bos itu kan lebih enak. Jadi waktu di Malaysia itu saya itu
waktu pergi ke sana selepas sekolah nggih. Selepas sekolah itu waktu itu ada perang Ambalat itu. Jadi waktu itu antara mau berangkat atau enggak itu menjadi bingung. Soalnya apa, kalau enggak jadi berangkat sudah membayar di awal sebesar 4.750.000 waktu itu untuk biaya penempatan. Tetapi kalau tidak berangkat, kalau berangkat nanti takutnya nanti kan waktu itu perang. Jadi takut nanti kalau perang itu nanti di sana gimana, kan perang Ambalat itu kan antara Malaysia dengan Indonesia. Jadi waktu itu saya bertekad kalau saya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua melalui menjadi seorang TKI. Jadi waktu itu saya berangkat bersama Bunda Endah, bersama Mbak Windy dan juga teman-teman lain di sana dan merantau ke sana. Akhirnya selama 5 tahun saya merantau. Setelah itu pulang. Setelah pulang saya juga menikah ya. Habis menikah itu saya punya anak yang pertama itu. Setelah itu sebelum saya memutuskan untuk ke Malaysia, jadi umur 2,5 tahun anak pertama saya itu. Ya, semangat pagi Mbak Rini. Ya sama seperti Mbak Rini ya, tapi Mbak Rini jauh lebih sukses lebih dulu, dan bismillah saya pasti bisa menjadi diamond seperti Mbak Rini, amin ya Allah. Jadi di sini saya untuk kedua kalinya merantau menjadi seorang TKI setelah menikah dan mempunyai anak yang pertama. Dan yang pertama ini saya tinggal itu umur 2,5, itu sangat berat ya sebenarnya, tetapi demi membantu perekonomian keluarga dan demi membantu perekonomian keluarga. Bentar. Saya jadi tetap memutuskan untuk pergi, dan di situ tidak seperti yang dulu, ini lebih berat lagi ya. Jadi 2 tahun itu sebenarnya saya udah nggak tahan, mau pulang, memutuskan pulang karena rekan atau mitra rekan kerja saya yang satu line itu nggak seperti yang dulu. Maksudnya mereka itu kalau dibilang jahat ya nggak tahu ya, kayaknya ya nggak jahat, tapi mereka itu seperti, kan saya pendatang ya, biasanya kalau pendatang kan kayak seperti di kalau sekolah kan kayak mos itu, jadi kayak selalu dikerjain gitu, jaga line sendiri. Terus ini udah besar ya Mbak ya, udah saya deketin, maaf tadi lupa, biasanya nggak pakai headset. Ini sudah ya, suaranya udah besar. Halo, suaranya udah oke belum Mbak, Bapak Ibu? Ya Mbak Linda, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Ya saya dari Karanganyar Mbak. Suaranya udah oke belum ya? Tolong tesnya. Iya betul sekali Mbak Fatihah. Memang berat hati meninggalkan keluarga dan anak, karena itu berarti posisi dalam merantau ya Mbak Fatihah ya. Sudah oke ya, oke. Saya lanjut. Jadi sewaktu saya di Malaysia periode yang kedua ini, saya merasakan sangat berat dari yang dulu. Jadi saya sempat bilang sama suami kalau saya ingin pulang, maksudnya pulang ini kan belum, biasanya kan 2 tahun itu kontraknya itu 2 tahun, tapi belum habis saya sudah mau pulang. Tetapi kan sama suami nggak boleh, waktu itu saya bekerja di Malaysia sama suami. Tetapi setelah itu saya diberi pengertian sama suami saya, dijelaskan bagaimana awalnya yang ingin pergi ke sana, terus impiannya itu apa. Akhirnya saya tetap meneruskan kontrak kerja saya selama 2 tahun, walaupun saya merasakan
seperti tertindas waktu bekerja itu. Soalnya mereka itu berbeda sekali dengan mitra atau teman kerja saya yang waktu kerja di pabrik yang dulu. Setelah itu alhamdulillah saya bisa lulus 2 tahun, saya pulang. Lah waktu ini pulang ini kan saya ngasuh anak kecil, tetapi waktu pulang ini agak ngenes ya, soalnya anak saya kan udah umur 2 tahun setengah saya tinggal, jadi seperti nggak begitu kenal sama orang tuanya, nggak begitu ngeh sama saya itu siapa gitu. Jadi waktu pulang itu sekitar umur 4,5 sampai 5 tahun saya pulang dari Malaysia itu, anak saya itu cuma ngeliatin saya aja. Jadi waktu saya sampai di depan pintu, anak saya itu cuman ngeliatin saya sama meluk tiang. Jadi ngeliatin saya itu mungkin dalam benaknya itu siapa begitu ya. Saya panggil Reza saya panggil namanya, dia itu diem aja. Jadi dia itu kayak nggak ngenalin saya. Jadi di situ tuh hati saya itu seperti gimana perasaannya, namanya orang tua yang sudah kangen sama anak. Selama 2 tahun saya tidak berjumpa dengan anak. Setelah itu saya mau peluk itu, anak saya itu nggak mau, karena sepertinya merasa saya ini adalah orang asing. Jadi selama 2 tahun itu kan sebenarnya masa emas bagi anak. Jadi kita sebagai orang tua itu kan seharusnya selalu mendampingi mereka. Itu anak-anak yang umur segitu itu sangat membutuhkan kita, kasih sayang kita. Jadi pelayan kita setiap hari itu seharusnya dia dapat dari seorang ibu atau ibu kandungnya, tetapi ini cuman dia dapatkan dari neneknya saja di rumah. Jadi saya sama suami itu merantau ya demi keluarga, demi anak, demi ibu saya, keluarga saya. Karena posisinya waktu itu, waktu anak saya yang ini umur sekitar 10 bulan, bapak saya sudah tiada, jadi meninggal waktu anak saya umur 8 bulan. Setelah itu suami kan juga merantau di Malaysia. Setelah itu pulang setiap setahun sekali, waktu lebaran atau waktu lebaran haji itu baru pulang. Jadi nggak selalu bertemu sama ibu, nggak selalu bertemu sama ayahnya. Jadi anak itu seolah-olah itu dekatnya sama neneknya. Jadi yang tahu itu ibaratnya dia tuh sayangnya itu sama neneknya. Jadi nenek itu ibaratnya ya sayangnya lebih dari seorang ibu gitu. Apa-apa sama mbahnya, apa-apa sama mbahnya. Tapi sekarang ya seperti ketergantungan sama mbahnya, soalnya saya juga orangnya kan juga keras. Jadi sedikit-sedikit sama mbah, sedikit sama mbah. Terus waktu suami saya masih di Malaysia, anak saya umur berapa ya, yang kecil sudah ada, itu selalu bilang gini, ibu kapan ayah pulang. Jadi anak-anak saya kan sekarang sudah 2 ya. Anak-anak saya itu selalu melihat teman-temannya atau masih saudara anaknya dari kakak saya atau abang saya itu kemana-mana itu selalu bersama keluarga, selalu bersama bapak sama ibu, berboncengan sepeda motor, pergi ke taman atau pergi ke mana, pokoknya jalan-jalan selalu bersama keluarganya. Atau liburan, waktu liburan sekolah itu mereka selalu pergi ke rumah neneknya, terus cerita-cerita. Jadi anak saya itu terbawa, akhirnya sering tanya, ibu kapan ayah pulang, kapan ayah bisa di rumah, bisa nemenin main, bisa nemenin jalan-jalan ke taman atau kemana begitu. Jadi anak-anak saya itu merindukan sekali kebersamaan bersama keluarga, terutama kepada ayahnya. Jadi mereka itu
seperti tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah, karena jarang sekali bertemu atau dibelai sama ayahnya. Paling kalau ketemu itu lewat video call. Memang video call setiap hari, tetapi kan berbeda dengan kalau kita berjumpa langsung, atau kita yang namanya anak kecil kan biasanya paling suka kalau diajak main ya, kalau diajak pergi kemana pasti dia senang sekali. Jadi anak saya dua-duanya itu jarang sekali bepergian bersama. Jadi kalau misalkan melihat temannya itu pasti mereka kepingin banget. Tetapi di sini itu sudah berlalu, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah saya sudah stokis, dan alhamdulillah suami saya sudah bisa pensiun dari seorang TKI Malaysia. Jadi alhamdulillah kami berdua bisa selalu bersama mendampingi anak. Iya betul sekali Mbak Sumini. Jadi ya Mbak Siti Komsatun, tetap semangat ya Mbak. Pasti bisa dilalui dan jenengan pasti bisa. Ya Mbak Rini, terima kasih. Jenengan pun lebih luar biasa lagi Mbak Rini. Maaf ya teman-teman, jadi agak melo. Jadi itu kesedihan yang dirasakan oleh putra-putra saya, karena anak saya dua, cowok atau laki semua. Jadi mereka selalu menanyakan ayahnya kapan pulang kan, dan kapan pulang. Terus ada lagi yang membuat saya dan suami itu terpukul. Waktu itu ibu mertua saya atau ibu dari suami saya itu meninggal, tetapi suami saya keadaannya masih berada di Malaysia, dan waktu meninggal itu tidak bisa langsung pulang. Berbeda kalau berada di dalam negeri ya, maksudnya kalau masih di Indonesia kan untuk izin pulangnya pasti lebih mudah. Kenyataannya kalau di Malaysia atau di luar negeri pasti ada surat-surat yang harus diurus, dan surat izin dari bosnya, dari immigration. Jadi sangat susah waktu itu. Jadi waktu ibu mertua meninggal itu suami tidak bisa melihat untuk terakhir kalinya. Jadi bisa pulang waktu itu baru waktu 40 harinya baru bisa pulang. Jadi waktu itu saya sudah gabung NASA, tetapi waktu awal-awal. Jadi waktu awal itu sama sekali belum tahu bagaimana perjalanannya, bagaimana menjalankan NASA itu, bagaimana NASA itu apa, belum begitu ngeh atau belum begitu tahu seperti sekarang. Tahunnya itu adalah jualan aja, jualan dan jualan. Jadi waktu itu setelah saya gabung, baru setelah gabung agak lama, sekitar setengah bulan lebih, saya baru melebarkan jaringan, atau jaringannya itu baru punya satu atau downline satu, karena waktu itu saya belum tahunya cuma jualan. Tetapi awal mula saya gabung di NASA itu melihat postingan dari upline saya, yaitu Bunda Endah. Jadi saya itu gabung NASA itu tahun 2017 bulan 4. Jadi saya itu
sebenarnya awalnya ditawari Crystal X sama Bunda Endah, tetapi saya di NASA itu tidak memakai produknya dulu. Jadi ditawari Crystal X itu saya nggak tahu Crystal X itu apa. Saya cuman diamkan aja sama Bunda Endah itu di inbox ditawarin Crystal X, saya diem aja. Tetapi setelah itu berapa bulan kemudian saya mulai kepo dari Facebooknya beliau itu selalu posting yang namanya transferan, dia posting paketan, COD, terus waktu di JNT, waktu di kantor pos itu saya lihat loh, ini jualan apa kok sepertinya selalu laris manis gitu. Jadi waktu itu saya beranikan diri untuk tanya kepada Bunda Endah. Iya, pedes banget ya Mbak ya. Bismillah, nanti sukses ya Mbak ya, seperti upline core kita yang sudah sukses duluan, Mbak Rini. Jadi di sini saya berani bertanya kepada beliau, bagaimana kalau saya ingin ikut jualan begitu, bisa apa enggak gitu. Terus beliau bilang, jadi di sini saya belum tahu produknya apa, cuman melihat transferan itu mata saya hijau. Jadi waktu itu saya nggak ditawarin bisnisnya atau jualan, nggak, cuman awalnya ditawari Crystal X, cuman saya nggak ngefek. Jadi saya biarkan aja waktu Bunda Endah nawarin saya itu. Terus jadi melihat postingannya itu saya menjadi ingin punya pendapatan seperti itu, padahal saya nggak tahu itu untuk apa. Ya, semangat pagi Bunda Endah. Terima kasih telah menjerumuskanku ke bisnis NASA yang luar biasa ini. Jadi setelah saya tanya-tanya, akhirnya saya gabung. Tetapi sebelumnya saya bertanya dulu sama suami saya. Jadi saya taren sama suami saya kalau bahasa Jawanya ya. Jadi saya tanya, kalau misalkan saya di rumah sambil jualan lewat NASA, boleh apa enggak? Nanti saya jualan ini bisa apa enggak, maksudnya bisa itu diberi izin apa enggak gitu. Jadi setelah itu diberikan izin sama suami saya dengan syarat di situ saya bisa menjaga kesehatan saya serta menjaga anak-anak dengan baik. Jadi di situ saya iyain, setelah itu saya gabung. Dan iya betul sekali Mbak Muntamah NASA, bisnisnya semua orang yang dari awal kebanyakan menolak ya kalau diajak bisnis, tapi kalau diberi kerjaan itu orang suka karena mereka nggak tahu pekerjaan dengan bisnis itu beda jauh sebenarnya. Jadi di NASA ini sangat luar biasa. Nah di sini setelah saya memutuskan untuk bergabung, saya mulai jadi setelah itu saya mulai ikut berjualan dengan Bunda Endah. Setelah saya gabung sama ayah. Jadi setelah saya gabung, saya mencoba iklan, tetapi untuk pertama kalinya iklan itu saya malu. Jadi saya itu malu untuk iklan untuk pertama kali itu. Nanti kalau orang bicara gini gimana gini. Jadi sebelum saya action itu pikiran itu sudah bulat. Di situ saya nanti gimana. Jadi banyak pertanyaan sebelum saya mulai prosesnya. Di situ saya terus tanya sama Bunda Endah gimana enaknya gini ya, coba posting aja pelan-pelan. Setelah itu saya mencoba posting. Iya betul sekali Mbak Rini. Ya bisnisnya itu memang luar biasa ya, apalagi bisnis NASA sangat-sangat menjanjikan ini. Iya betul sekali Mbak Ani Rahayu, kepo yang bawa berkah ya. Betul sekali Bunda. Jadi saya walau ibaratnya ya, bukan ibaratnya, memang benar. Saya misalkan waktu itu suami di luar, maksudnya pas waktu kerja di Malaysia,
saya keluar rumah, ya nggak keluar rumah yang di dekat-dekat, maksudnya keluar ke pasar atau keluar kemana, itu saya selalu minta izin kepada suami, walaupun suami tidak tahu waktu saya keluar apa enggak kan, tetapi saya selalu minta izin. Saya telepon atau imo WA itu saya bilang saya mau keluar sama anak atau sama siapa gitu, nanti diizinkan ya. Kalau belum dijawab ya saya belum berangkat. Soalnya yang namanya hubungan jauh atau LDR itu kan kepercayaan itu kan nomor satu. Jadi saya dan suami itu selalu menjaga. Jadi seperti suami juga kalau mau keluar belanja atau keluar kemana itu selalu bilang saya mau keluar berapa orang gitu, biasanya video call dulu sebelum berangkat. Jadi dari awal kita itu semuanya itu sudah saling percaya gitu. Tetapi izin itu memang harus selalu. Saya itu maksudnya saya seperti mewajibkan diri saya kalau saya sebagai istri keluar atau ada apapun atau gimana ya, maksudnya kalau untuk kepentingan bersama itu memang harus izin dulu sama suami gitu. Jadi Mbak Siti Mariati, salam hormat dari saya juga, dari Winarsih Karanganyar. Jadi setelah saya minta izin sama suami boleh, setelah itu saya ikut jualan itu boleh percaya atau boleh enggak ya, saya jualan di Facebook itu selama hampir 2 bulan baru bisa closing 1. Itu closing yang pertama itu yang online COFC, yang offline Ayla breast care. Jadi ya betul sekali Mbak Nur Afni Nasa, ridho suami adalah nomor 1. Betul sekali. Kalau kita kalau baik kepada kepada suami atau laki-laki kepada pasangannya, yaitu pada istrinya, insya Allah kan rezeki juga mengalir lebih deras dan lebih barokah insya Allah. Jadi selalu menjalankannya dengan baik. Setelah itu pokoknya sebelum laku produk-produk itu tadi, saya waktu itu sering mengeluh ya sama upline saya yaitu Bunda Endah. Kenapa enggak laku? Kenapa, maksudnya bukan konsultasi waktu itu ya, maksudnya saya kan enggak tahu, terus bisanya cuman ngeluh, tetapi Bunda Endah dengan sabar membimbing saya, memberikan arahan. Terus kalau orang tua kan biasanya kalau bahasa Jawanya itu kan ngomong sama ndudwi dalan, memperlihatkan jalannya, caranya gini, terus saya akhirnya ya betul sekali. Jadi saya harus mengikuti yang diarahkan oleh orang tua saya di dalam bisnis, yaitu Bunda Endah. Jadi setelah itu saya ikut, suruh nambah pertemanan, terus sering komen di postingan orang. Jadi saya jalanin apa yang disarankan, itu saya jalanin. Jadi setelah itu alhamdulillah bertambah satu persatu, tetapi selama kurang lebih 6 bulanan itu saya nggak terpikir namanya merekrut atau mengajak orang untuk gabung di NASA. Mungkin sinyalnya ini. Jadi waktu itu saya itu cuman jualan. Saya yang terpikir itu cuman keuntungan dari produk tersebut. Jadi tidak terpikir untuk mengembangkan jaringan atau apa itu yang disebut bisnis NASA itu, saya belum tahu. Ya Mbak Nuraini Stokes Lamongan, ya Mbak, jenengan masih melebarkan jaringan di sana ya, semangat terus selalu, jenengan luar biasa. Oh iya betul, ya keluar dulu, nanti bisa masuk balik, mungkin bisa. Iya Mbak Quinsa NASA konsultasi, tapi yang kalau waktu itu saya bukan konsultasi, itu cuman ngeluh. Yang dulu itu saya taunya ngeluh aja, yang taunya konsultasi kan yang akhir-akhir ini, yang dulu belum taunya
kalau konsultasi kan ke yang hal positif ya. Kalau saya itu cuman yang saya bicarakan itu cuman ngeluh aja, tapi Bunda Indah selalu dengan sabar menghadapi saya, yang apalagi saya ini gaptek ya. Iya betul sekali Mbak Rini, saya terjebak penjualan waktu itu. Jadi waktu itu saya dibilangin sama Mbak Indah, saya disuruh untuk bangun jaringan lah. Terus saya tanya jaringan itu apa, dijelaskan bla 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 bla. Setelah itu saya berusaha untuk mendapatkan satu mitra. Itu terlintas dalam pikiran itu, kok susah banget ya mendapatkan downline. Waktu itu kan namanya downline ya, mendapatkan downline kok susah banget. Tapi setelah itu adik saya kan downline saya pertama atau mitra saya pertama itu melihat packingan saya, melihat saya packing, saya COD, itu ternyata kepingin. Jadi dia mulai bertanya-tanya kepada saya. Ya betul sekali Mbak, tetap posting, tetap walaupun belum closing. Jadi waktu itu pertama kali yang menjadi downline saya itu adalah adik kandung saya. Jadi adik kandung saya itu melihat saya selalu packing produk, terus selalu COD-an, terus lihat di Facebook saya upload transferan. Jadi dia sedikit kepo, terus tanya-tanya kalau misal gabung gimana gitu. Jadi saya seneng banget itu, kalau mau gabung monggo. Akhirnya gabung menjadi mitra pertama. Terus akhirnya lagi kakak ipar saya juga melihat, mulai kepo, akhirnya dia pun join juga kepada saya. Dan alhamdulillah saya 3 saudara, adik kandung saya dan juga istri dari mas saya gabung di NASA, alhamdulillah. Jadi di sini saya mulai dengan jaringan itu saya mulai ngembangkan. Yang pertama saya ajak itu saudara-saudara saya dulu. Kenapa saudara saya ajak? Karena saya tidak mau sukses sendirian. Saya sukses itu harus bersama saudara-saudara saya. Jadi saya sukses, saudara saya juga sukses. Jadi kita sama-sama berjalan. Jadi kalau misalkan saya sukses sendiri atau saya nyemplung di bisnis NASA ini sendirian, ibaratnya saya lari sendiri. Terus saudara saya yang adik sama mbak saya itu entah di mana kan, maksudnya nggak ada di NASA. Jadi saya harus membawa serta untuk sukses di NASA. Ya Mbak, alhamdulillah. Itu awalnya juga nggak mau ikut pertamanya. Pacari siapa ini? Jadi setelah mereka gabung itu melihat rabat. Jadi melihat rabat di tanggal 20 itu uangnya belum masuk itu waktu itu, yang tanggal 13 ya. Tanggal 13 itu kan keluar poin. Nah, waktu keluar poin itu untuk pertama kali saya melihat itu, ternyata benar, saya lonjak-lonjak saya waktu melihat rabat stokis itu di rumah itu. Saya lonjak-lonjak. Kenapa? Karena yang dibicarakan sama nggak apa-apa Mbak, kan masih banyak mutiara yang lain ya Mbak Rini ya. Jadi setelah saya buka rabat itu, saya lonjak-lonjak. Kenapa? Ada yang tahu mungkin. Jadi di situ PV itu belum bonus ya, PV adik saya itu kan naik ke saya. Jadi saya dapat PV-nya adik dan juga mbak saya, tetapi tidak mengurangi PV dari mereka berdua lah. Di situ saya begini, berarti yang dibicarakan sama Bunda Indah itu berarti betul. Kita mempunyai mitra, kalau PV mitra itu masuk ke kita, tetapi PV mitra itu tidak berkurang. Jadi kan seperti ajaib, mikirnya saya gitu. Jadi
Loh, PV kan jumlahnya kan 100, kok bisa ada di bawah 100, di saya kok 100, tapi di bawah itu kok nggak berkurang gitu. Jadi di situ saya mikirnya, wah hebat betul ini di NASA, kata saya dalam hati gitu. Terus saya utarakan sama adik. Jadi saya sama adik itu jingkrak-jingkrak di depan TV ya, waktu itu ibu juga ada. Jadi ikut senyum-senyum gitu. Jadi mungkin dalam pikiran ibu saya, dua orang ini kenapa atau gimana ya, pokoknya seru sekali waktu menyaksikan dengan sendiri, waktu melihat rabat pertama kali, bukan rabat, poin yang masuk itu tadi, kok ternyata benar poinnya itu naik tetapi tidak mengurangi. Lah itu di sini saya itu seneng banget. Setelah itu adik dan mbak saya juga ikut jualan, dan alhamdulillah mereka itu laris manis juga. Dan apalagi kalau melihat mereka yang laris manis itu, jadi di sini itu ikut seneng, ikut bahagia gitu melihat mereka semuanya ikut jualan NASA, tetapi kan nggak merugikan saya. Beda dengan kalau jualan yang konvensional, kalau misalkan kayak jualan bakso, jualan nasi kuning atau jualan apa, kalau ikut dengan orang tetapi sudah pandai, mereka pasti akan kalau sudah punya modal, pasti mereka akan mendirikan yang namanya usaha yang sama dengan bosnya tadi. Jadi pasti kalau jualan seperti itu, iya Mbak Rini, saking senengnya bener itu pertama kali itu. Jadi waktu kalau misal di konvensional kan gitu, jadi kalau kita udah pisah kan yang bos kita itu tadi kan nggak dapat dari kita, jadi saingan kan. Kalau di NASA kan enggak, kalau di NASA kan kalau jadi mitra kita kan sama-sama untung, jadi enggak dirugikan. Kita upline jalan, downline juga jalan, jadi sama-sama kita jalan bareng dan sukses bersama, berjamaah, insya Allah sukses mulia dunia akhirat, amin. Jadi setelah itu banyak sekali ya yang gabung di NASA itu kan, ada yang online, ada yang offline, dan ada cerita lagi yang offline, yang online ini cerita dari iya Mbak, karena pertama kalinya itu. Dan setelah itu kan kita menjalankan bareng-bareng ya, jadi sering ngadakan home sharing. Yang pertama kali itu home sharing baru 4 orang atau 5 orang, tetapi tetap kita jalankan. Karena apa? Karena demi menjaga semangat, dan juga kita sama-sama belajar kan dari awal, jadi kita berbagi. Jadi misalkan mbak saya punya pengalaman apa, bisa diceritakan di waktu home sharing itu. Iya betul sekali. Jadi kan sangat merugikan kalau konvensional, kalau sudah itu kan jadi saingan. Tapi kalau di NASA kan enggak ya. Kalau di NASA kan sama-sama menguntungkan, sama-sama dua-duanya upline dan mitra itu bisa sukses bareng-bareng. Terus setelah itu benar sekali, apalagi kalau kita itu menjalankannya kan apa ya, sebelumnya belum pernah kerja itu pasti rasanya itu lebih wah ya, maksudnya lebih di ini, rasanya itu lebih bahagia. Jadi bisa semangat, bisa merasakan hasil sendiri. Semangat pagi Pak Agus, stokis Klaten. Terima kasih Pak, amin amin ya rabbal alamin. Iya Mbak Ita, alhamdulillah berkat NASA yang membawa, atau lantaran NASA ini kami bisa berkumpul lagi. Jadi di sini kan saya mempunyai impian yang kemarin itu kan untuk memensiunkan suami saya, karena dari awal apa ya, dari
sebelum kenal dengan saya itu sudah merantau di Malaysia sudah lama, terus setelah itu sampai menikah adalah 15 tahunan di Malaysia itu. Jadi itu pun kan orang tua, jadi bapak mertua saya itu sangat menginginkan kalau putranya itu selalu di rumah. Jadi kalau saya telepon itu selalu bertanya, itu kapan bapaknya anak-anak pulang, kapan bapak di rumah, biar nggak kerja di luar terus, biar bisa bareng-bareng, kalau ada apa-apa langsung bisa dolan, bisa melihat setiap hari, maksudnya nggak terhalang jarak gitu. Jadi di situ saya benar-benar yakin kalau saya lewat NASA bismillah bisa memensiunkan suami saya. Dan alhamdulillah setelah saya stokis waktu itu tanggal 2 Oktober 1 tahun yang lalu, alhamdulillah suami saya bulan 4 tahun kemarin mulai pensiun, jadi pulang. Memang sebelum pandemi itu sudah ada rencana ya, sudah beli tiket kalau mau pulang, tetapi malah setelah kan belinya kan akhir bulan 4, tetapi di sana itu memang sudah mau sudah dicap merah, maksudnya paspornya itu memang sudah di cap merah, itu nggak bisa masuk lagi kalau nggak buat paspor lagi. Jadi memang niatnya dari awal memang mau resign, mau di rumah saja bekerja atau menjalankan bisnis NASA bareng sama saya. Jadi waktu Malaysia di lockdown itu suami kan maksudnya kalau akhir bulan nanti nggak bisa keluar, makanya awal bulan walaupun sudah beli tiket di ujung bulan dibiarkan hangus daripada nanti nggak bisa pulang. Jadi akhirnya awal bulan itu pulang, dan sampai sekarang alhamdulillah menjalankan bisnis NASA bersama dengan kami berdua bersinergi. Bismillah nanti lebih barokah, amin. Jadi sebelumnya itu kan selalu ditanya kalau pulang ke ke suami kan Jawa Timur ya, daerah Tuban. Jadi di situ itu kan selama saya menikah selalu ke sana itu kalau berdua itu kan nanti bertiga ya, saya, suami, dan juga anak yang satu. Kalau anak dua itu naik sepeda kan nggak bisa, maksudnya nggak muat. Jadi kalau berempat naik bis, tetapi kalau bertiga bisa naik sepeda motor lah. Di situ kalau naik bis kan kita berempat, sedangkan rumah kakek yang ada di Tuban itu kan jauh dari kota. Jadi setelah turun dari bis mau ke rumah itu jaraknya masih sekitar 30-an menit, sedangkan itu nggak ada kendaraan, maksudnya nggak ada angkot atau ada ojek pun itu jarang. Jadi selalu merepotkan orang rumah. Jadi selalu telepon, kalau 4 orang kan pasti sepeda paling nggak 2 ya. Jadi mereka yang bekerja di sana itu saya ganggu selalunya. Jadi selalu ditelepon waktu kerja itu untuk menjemput kami yang mau pergi ke rumah Mbah. Jadinya selalu mau repotkan. Setelah itu dipikir-pikir, dan juga keluarga sana selalu menanyakan kapan punya mobil sendiri. Mereka semua mendoakan semoga punya mobil sendiri, nanti enak kalau main dari Solo ke ke Tuban itu lebih nyaman. Jadi nggak naik turun bis, nggak usah nunggu jemputan, jadi Mbah juga bisa ikut, jadi muat banyak orang. Di situ saya terpikir lagi untuk impian yang berikutnya kan. Jadi yang pertama itu impian yang besar saya yaitu memensiunkan suami saya. Alhamdulillah sudah terchecklist waktu itu. Sebelumnya impiannya kan menjadi stokis, tetapi menjadi stokis itu saya mundur, maksudnya iya betul sekali Mbak Rini Astuti, alhamdulillah lewat NASA
satu persatu impian besar saya dan kita semua bisa tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Jadi yang pertama kan stokis itu tadi ya, yang awalnya itu stokis itu saya targetkan waktu itu bulan Juli, tapi mundur waktu itu Lebaran. Jadi Lebaran itu PV saya itu PV-nya itu enggak masuk, jadi enggak kurang dari 10.000, akhirnya ngulang. Jadi waktu naik GM itu sebelum Lebaran, terus yang kedua itu seharusnya bisa, tetapi waktu itu kan perhitungannya cuma setengah bulan, jadi saya belum bisa yang kedua, akhirnya mengulang lagi. Nggih Bapak Munir, banyak kesedihannya nggih Pak Munir nggih. Setelah itu saya mengulang dari PV-nya itu. Sebelumnya ada NDO atau apa ya di Karanganyar itu, saya masih teringat yang dikatakan oleh beliau Bapak Munir. Waktu itu kan PV saya kan naik turun sebelumnya, jadi PV saya itu antara 7.000, 8.000, 7.000, turun lagi 8.000, turun lagi 7.000, naik lagi gitu. Jadi naik turun gitu aja. Naik turunnya itu kok enggak bertambah, cuman ngutek di situ aja. Terus akhirnya beliau bilang kepada saya diberi wejangan untuk meningkatkan kita kan sayang kepada orang tua ya, tetapi diminta untuk saya itu melebihkan porsinya. Jadi ibaratnya gini, kalau kita memberi orang tua seminggu ibaratnya 50, kita tambah. Jadi misalnya kita belanja setiap harinya habis segini, belanja ini kita tambah. Jadi seperti pokoknya kita tambah itunya yang kita kasih ke orang tua. Jadi ibaratnya rasa sayang kita ke orang tua itu makin bertambah. Jadi kita tambah terus dan insya Allah nanti secara tidak langsung Allah memberikan rizki yang lebih, yaitu melewati seperti itu jaringan yang makin kuat. Itu kan semuanya Allah yang mengizinkan. Kita berusaha sekeras apapun, kalau Allah tidak mengizinkan kan tidak mungkin terjadi. Jadi kita selalu melibatkan Allah melalui marketing langit yang seperti yang diajarkan oleh beliau, seperti Bapak Munir dan juga leader-leader top yang lainnya. Nah di sini ya betul sekali Mbak Zi. Ya bismillah, amin Mbak. Jadi di sini kita selalu berbakti. Jadi kita berbaktinya itu dinaikin gitu istilahnya. Yang kemarin level 1 jadi level 2. Jadi seperti biar makin banyak. Jadi ini kita tambah terus. Insya Allah nanti Allah akan terus menambah rezeki kita juga. Jadi setelah itu alhamdulillah lolos, tetapi ada permasalahan. Setelah lolos saya dan suami itu bingung. Kenapa? Karena modal untuk stokis itu ada, tetapi belum cukup. Soalnya waktu itu kan simpanan dari kerja itu kan ada, setelah untuk biaya kehidupan sehari-hari, dan juga waktu itu karena karena bapak saya sudah meninggal waktu itu, adik saya belum menikah. Jadi adik saya menikah itu saya dan suami membiayai biaya pernikahan adik saya. Jadi tabungan itu untuk biaya pernikahan adik saya. Jadi saya selaku kakak jadi mengemban tugas gitu. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk adik saya. Jadi saya, ibu dan suami saya bekerja sama untuk menikahkan adik saya. Jadi nggih Mbak Muslika, betul sekali. Amin, luar biasa. Semakin banyak kita memberi, akan semakin banyak yang akan kita dapat. Betul sekali ini. Jadi tetapi tujuan utamanya bukan itu ya. Jadi tujuannya
Jadi yang utama kan kita niatnya membantu dulu, jangan untuk ke kita. Jadi yang pertama itu untuk yang kita bantu dulu atau yang kita sayangi itu. Jadi yang itu nomor belakangan, jangan tujuannya demi kita. Yang nomor satu itu nanti jadi apa ya, beda lagi itu nanti. Sebentar, maaf, mau minum dulu, suaranya serak. Jadi sebelum saya stokis itu tadi kan tabungan kan ibaratnya terkuras. Jadi bekerja keras lagi, gimana caranya mendapatkan minimal 30 juta untuk modal utama, modal pertama saya stokis. Di situ alhamdulillahnya ada tabungan sapi yang siap Pak Komandan Munir. Ya, kami siap untuk menunggu materi-materi yang luar biasa, terutama yang menyangkut dengan yang di atas. Kami siap untuk selalu belajar. Jadi setelah itu kami bingung bagaimana caranya untuk mendapatkan uang tersebut, tetapi alhamdulillah masih ada tabungan sapi yang tetapi di rumah sana ya, maksudnya di Tuban, dengan terpaksa kami jual itu juga masih kurang, karena kan nggak semuanya yang dijual itu kan masih kecil, jadi dijual itu masih kurang. Dan akhirnya dengan berat hati saya minta izin sama ibu untuk memasukkan sertifikat rumah ke BRI. Waktu itu saya ambil 25 juta dan 1 tahun, alhamdulillah sudah lunas kemarin. Jadi selama 1 tahun itu saya membayar hutang yang saya pinjam waktu untuk pengajuan stokis 25 juta tersebut. Jadi modal awal saya itu kurang lebih kemarin itu hampir 50 juta. Tetapi ya yang namanya produknya NASA itu kan banyak sekali ya. Jadi segitu itu produknya baru dapat paling banyak itu berapa ya? Paling 4 atau 5. Jadi padahal itu baru berapa ya, sekitar 100-an, sekarang sudah 200 lebih. Jadi kalau untuk modal stokis sekarang lebih baik yang belum stokis itu benar-benar disisihkan. Kalau belum ada modal kan nanti bisa disisihkan untuk pengajuan stokis. Jadi nanti misalkan kalau kurang pun sedikit, syukur-syukur nanti kan bismillah nanti bisa cukup atau bahkan lebih ya. Jadi kita sudah siapkan dari awal-awal sini untuk biaya stokis, karena untuk mendapatkan produk itu kan kalau 30 juta itu untuk sekarang pasti ini sangat sedikit dapatnya. Iya Mbak, itu jalan satu-satunya Mbak, karena kalau mau pinjam ke saudara itu kan banyak pertimbangan juga, lagi pun uang segitu kan kalau ke saudara itu kan nggak langsung bisa memberi, mereka pasti pikir-pikir pikirnya itu kan banyak, mosok bisa mengembalikan uang segitu kan, terus nanti mikirnya kan uang segitu kembalinya gimana, pokoknya pikirannya mungkin kan ruwet ya. Tapi kalau di bank kan itu jelas memang ada bunganya, tetapi kan kita kan jelas ada aturannya gini-gini, kita langsung, dan alhamdulillah bisa berkat masa juga. Ya Mbak Windy, tahun ini pasti stokis ya Mbak Windy ya.
Terus setelah itu banyak yang ingin menjadi stokis, tetapi banyak juga yang nggak fokus. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tips untuk sukses di NASA, yaitu kalau yang di NASA ini kan titik aman pertamanya itu kan stokis. Jadi untuk melaju ke stokis itu kita harus menjalankan atau mengetahui tetapi kita jalankan, ya kita action kan untuk bisa segera stokis. Jadi nanti sebelum ini saya mau mengajak beberapa mitra dulu untuk memberikan testimoni setelah ikut KFO. Sebentar, saya mau ajak, ini udah ada 2. Oh iya, ini ada yang mengajak Mbak Sri Nurmi, ya. Ini udah ada yang mengajak ya, Mbak Sri. Oh, enggak dijawab. Oke, sebentar ya, saya mau mengajak dulu. Ini enggak diterima. Sudah mengajukan tapi saya terima, enggak dijawab ya. Sebentar. Mungkin ada yang mau memberikan testimoni sebelum ikut dan sesudah ikut KFO, gimana perbedaannya, apa peningkatannya, atau apa yang sudah didapat dari NASA. Nah ya, ini sudah, monggo bisa mengajukan diri. Ini nggak bisa ya saya, Mbak Sri Wahyuni NASA. Ya betul sekali Mbak Sri Nurmi. Karena kalau seperti saya kan latar belakangnya kan dari orang yang ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi untuk uang sebesar itu kan nggak segampang itu mendapatkannya. Jadi lebih baik menabung dari sekarang. Jadi untuk persiapannya sudah ada. Jadi misalkan kita targetkan dalam tahun ini kita bisa, terus kita nabungnya, ya misalkan nabung seperti kemarin saya nabung ya, ini belum ada ya, belum ada yang bisa gabung ya. Saya terima, saya tambahkan, tetapi nggak muncul. Iya, soalnya di sini hujan. Ini nggak ada yang bisa masuk ya. Mbak Maria, ini saya tambahkan, bisa masuk nggak ya? Mbak Maria, monggo bisa di... Nggak ada ya. Oh, sinyalnya sangat susah. Ini Mbak Siti Komsatun saya terima ini. Oh, ini testimoni dari Mbak Ani, KFO 2 super dahsyat. Alhamdulillah, mitra setelah masuk KFO semakin mudah prospek dan sekali. Kalau tahu pendidikan pasti sedikit banyak itu tahu gimana sistemnya, gimana ngejalaninya, terus gimana kedepannya itu pasti bisa. Oke, ini nggak bisa ya, langsung aja kalau gitu untuk mempersingkat waktu. Karena ini nggak ada yang bisa gabung, sudah saya... Bentar.
Ini banyak banget, tapi kenapa nggak bisa ya? Mbak Nur Farida, saya tambahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Dengan pagi, Mbak, Mbak siapa ini tadi? Kenalkan ya. Nur Semangat Farida, pagi. Mbak dari Gresik. Ya. Iya. Understockis berapa Mbak? Mbak Ismawati, 1647. Oh iya, Mbak iya Ismawati. luar biasa ya Iya. Mbak. Iya, iya luar biasa. Iya. Monggo silakan memberikan testimoni setelah ikut KFO Iya. bagaimana? Setelah ikut KFO 1 sama KFO 2 ini, saya Ya, mempunyai semangat untuk lebih sukses di bisnis NASA. Dan iya saya makin kenal di semangat ya, Mbak bisnis NASA ya. ini, iya, kenal di bisnis NASA ini ya dikenalkan sama Mbak Maria dari Sidoarjo. Dia teman Iya. saya waktu kuliah. Keinginan saya di NASA ini Terus pengen setelah itu sukses, kejar ya, impian. Tapi saya di sini mempunyai kesulitan untuk dapat jaringan. Sangat sulit sekali saya. Saya masih dapat jaringan 1. Tapi di KFO ini sudah berapa saya lama Mbak? masih tetap 1 tahun lebih. Iya. Tetapi Iya, setelah sulit banget. mengikuti KFO ini jadi lebih eh, Iya, aktif lagi ya semangat. untuk Iya, menjalankan iya, ini untuk merekrut iya. ya. Lebih bersemangat untuk menjalankan bisnis NASA ini. Saya ingin jadi Iya. stokis, tapi kendalanya cuma belum bisa mempunyai jaringan yang banyak. Sulit untuk mencari, tapi di KFO 2 ini semoga habis KFO 2 ini saya lebih semangat di bisnis NASA ini. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Iya, Mbak. Sekali ya Ya, atas ya, waktunya ya, dan eh, ya, makasih. bisa bisa bareng kita share di sini. Terima kasih. Dan Iya, iya, Mbak. satu lagi, Iya, ya, Assalamualaikum ya, Mbak. makasih, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, oke. Itu tadi dari Anda Mbak Ismawati, leader yang sangat luar biasa, ya. Di situ terbukti kalau di pendidikan KFO ini merubah menjadi lebih semangat lagi. Nah, di sini banyak sekali saya akan mengambil satu, ya ini Mbak Zi Mara-Mara, silakan, moga bisa. Ya di sini sinyalnya juga susah, tapi alhamdulillah hujannya udah reda. Semangat pagi Bapak Musli. Oh, tidak bisa terhubung ya. Oke, langsung saja, ini nggak bisa terhubung, waktunya juga sudah eh, mepet. Jadi ini beberapa tips sukses di NASA untuk maju stokis untuk lebih ini ya. Maksudnya kan yang kemarin kurang semangat, ini untuk mendapatkan ada tipsnya beberapa dari saya dan juga ini ilmu dari upline-upline yang terdahulu atau yang sudah sukses. Yang pertama tipsnya yaitu kemauan untuk selalu belajar. Yang kemauan untuk belajar ini adalah mau tidak mau, bisa ataupun tidak bisa, kalau kita mau pasti kita bisa. Jadi ibarat kita seperti saya gaptek ya, saya ini gaptek sekali. Sebelum stokis itu kan sebenarnya saya waktu SMK sudah pernah namanya pegang apa namanya komputer, tetapi kan laptop juga belum pernah. Tetapi untuk men-shutdown komputer atau laptop itu saya lupa karena sudah 10 tahun yang lalu, setelah itu kan nggak pegang. Jadi waktu itu untuk pertama kali saya stokis kan harus memerlukan laptop ya untuk laporan. Jadi waktu itu
Sebelumnya saya tanya-tanya dulu untuk beli laptop itu yang dibutuhkan yang gimana-gimana kepada upline saya. Tetapi waktu itu saya belinya sendiri, saya sama suami sama-sama gaptek. Waktu itu saya beli, saya ditanya sama masnya yang jualan itu, yang salesnya, suruh ngecek lah. Itu saya bingung. Itu yang dicek apa mas? Saya tanya gitulah. Mau dicek yang mau dicek mbak itu apanya kan gitu. Saya malah bingung gitu. Yang dicek itu apa? Terus setelah itu ditanya, shutdown laptopnya udah bisa belum mbak? Saya itu terus apa ya, sedikit malu ya, karena yang namanya masak kok nggak bisa. Tapi saya jawabnya ya belum bisa mas. Dia itu sedikit kayak ketawa apa ya namanya, mungkin nggak percaya atau ngece. Saya nggak paham lah. Yang penting yang terlintas dalam pikiran saya itu cuman malu. Karena apa, waktu itu yaitu cuman men-shutdown laptop saja saya nggak tahu. Saya bilangnya nggak bisa mas, sama sambil saya senyumnya itu aku senyum pun senyumnya kayak apa ya, jadi saya malah tambah tensin di situ. Terus saya diajari ini oh iya mas gitu. Terus lucu lagi waktu laporan namanya gaptek ya, mau ngotak-ngatik laptop atau HP itu saya paling takut. Soalnya apa, waktu sekolah dulu kan pernah salah pencet, setelah itu kan data semua hilang. Jadi saya seperti trauma waktu itu. Jadi saya mau ngotak-ngatik itu saya takut. Jadi kalau ada apa-apa itu saya selalu laptop itu saya bawa ke rumahnya Bunda Endah, saya tanya, Bun ini masalahnya apa? Ini gini 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 gitu. Lah alhamdulillah waktu itu Bunda repot nggak ada di rumah, saya mau tanya ke sana nggak bisa. Akhirnya saya bawa ke tukang servisnya itu yang beli tadi, yang tempat beli tadi kan bisa untuk servis. Jadi waktu itu saya tanya, kok ini bisa hilang tuh gimana gini? Ternyata itu cuman apa ya namanya ya, cuma di hidden, cuma disembunyikan. Tapi kan saya nggak paham. Jadi saya diberitahu, Mbak ini nggak hilang, Mbak ini cuman tertekan yang ini. Jadi dia disembunyikan gitu. Ya Allah, saya di situ malu lagi sama masnya. Jadi ya Allah, gimana ya, yang namanya gaptek. Tapi kalau mau sebenarnya kalau kita mau belajar itu tetap bisa. Jadi hilangkan rasa malu untuk kita selalu belajar. Jadi nggak ada kata nggak bisa. Jadi pelan-pelan kita tingkatkan. Jadi setelah ini saya nanti belajar. Jadi dari sekarang kan seperti mau download video dari, kan seperti apa ya, seperti anak kan nanti pengen download video, pengen nonton video di laptop gitu kan, katanya TV yang lebih besar dari HP gitu. Jadi saya caranya itu gimana, jadi saya mulai cari-cari di Google. Jadi di Google saya cari-cari, jadi kalau misalkan ada apa sedikit, mulai sekarang saya coba cari di Google gimana caranya. Jadi saya usahakan, saya cari dulu, kalau nggak jumpa atau kurang apa ya, belum bisa juga gitu, nanti baru saya bawa ke Bunda Endah atau ke yang servis itu tadi. Jadi pokoknya itu malu sekali. Iya, tapi situasi yang waktu itu benar-benar, namanya kalau kejadian langsung sama cerita itu beda ya malunya. Jadi waktu itu benar-benar malunya itu gimana ya, melebihi, pokoknya malu sekali. Nanti kalau sudah menjadi stokis pasti langsung bisa Mbak Esti. Gaptek tapi nanti kalau jadi stokis nanti jadi jos. Iya Mbak. Kalau gengsi nanti nggak maju nanti. Amin Mbak Artikaria. Iya betul sekali ya Mbak ya. Menjadi stokis itu nanti duitnya banyak ya Mbak Jan. Kalau sudah banyak kita menjadi kaya dan kita bisa bersedekah lebih banyak, bisa berbagi kepada banyak orang. Amin, amin Mbak. Oke, jadi setelah itu, jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, kalau mau pasti kita bisa. Jadi di sini NASA ini belajar kita beberapa, yang pertama itu bisa dengan belajar mengenai produk atau memahami produk.
Jadi dengan kita belajar, kita itu bisa belajar memahami produk. Jadi di NASA ini kan produknya banyak. Yang nggak semuanya kita harus bisa, gitu ya. Satu persatu yang kita biasa promo. Jadi kita misalkan promo Colaskin, kita kupas Colaskin itu terbuat dari apa, bahannya itu dari apa, terus manfaatnya apa, terus apa harganya berapa, itu jadi kita harus benar-benar tahu. Jadi misalkan kita iklan itu fokusnya berapa dulu, jadi kita dalami dulu. Nggih, Mas Ahmad Faizun, mantap ya Mas ya. Cerita yang dulu itu waktu SMP ya Mas ya. Jadi kita di sini harus memahami produk. Jadi kita ini tahu produknya yang mau kita pasarkan. Setelah itu nanti jadi kita nggak merepotkan upline, kita nggak tanya HDHK-nya berapa, produk ini manfaatnya apa. Jadi kita nggak apa namanya tergantung kepada upline. Kita bisa mengatasi sendiri, kita bisa belajar mandiri, dan kita ini walaupun belum mempunyai mitra atau belum mempunyai jaringan, kita harus menyiapkan diri atau memataskan diri sebagai seorang upline. Jadi kalau kita mempunyai mitra, kita sudah siap untuk membimbing, untuk mereka berkonsultasi kepada kita, itu kita sudah siap. Jangan kita kok bergantung atau berperan sebagai seorang downline terus. Kita ini memang downline, tetapi kita kan suatu saat kan menjadi seorang upline atau leader hebat. Jadi dari sekarang kita sudah memantaskan diri dahulu. Terus yang berikutnya adalah belajar mengenai sistem atau bagaimana cara menjalankan bisnis NASA ya. Seperti tadi kita harus tahu sistemnya. Kita kan MLM NASA ini, jadi kita itu marketing network marketing. Jadi kita jaringan. Terus seperti juga kita dilarang untuk berjualan di marketplace dan kita ikuti, jangan melanggar aturan yang dari kantor. Di sini kita harus benar-benar patuh, soalnya nanti kita kan bisa mendapatkan peringatan atau bisa ada apa-apa kan nanti kita bisa rugi sendiri. Terus setelah itu yang pertama tadi kan kemauan untuk belajar, yang kedua ikuti pertemuan. Nah, ikuti pertemuan ini dari yang terendah, dari yang dasar dulu. Kita bisa ikut home sharing yang diselenggarakan oleh upline kita, terus upline stokis kita. Terus setelah home sharing itu kita bisa ikut NDO, KBN, terus seperti NDO, SMB, Master Seller, KDI Fokus, KDI Fokus online ini. Jadi kita mengikuti dari yang kalau bisa usahakan dari yang dasarnya. Jadi kita mengikuti itu ibarat sekolah. Sekolah itu kan kita dari TK dulu, nggak ujuk-ujuk ke SMP kan. Jadi untuk memahami lebih dalam lagi dari dasarnya, kita ikut yang dari tahapan dasar dulu, dari home sharing tersebut. Jangan kok home sharing nggak pernah langsung lompat ke SMP misalnya, nanti malah kaget, nanti bisa apa ya, nggak masuk, nanti belum dapat ilmunya, kok tahu-tahu dapat gemblengan untuk semangatnya jadi insan yang luar biasa, malah nanti jadi lari nanti. Jadi kita harus ikut tahapan. Setelah itu waktu ikut pendidikan kita yang pertama itu pertemuan itu yang pertama itu kan kita menjadi peserta. Setelah menjadi peserta kita menjadi usungtor. Setelah usungtor kita menjadi panitia. Setelah panitia bisa menjadi pemateri. Lah, jangan kok kita ikut yang pertama jadi peserta sendirian. Terus yang kedua ikut lagi jadi peserta sendirian lagi. Usahakan ikut peserta tadi yang pertama misalkan sendirian, kan ibarat gini, kita sebagai upline kalau kita menyarankan kepada mitra kita tetapi kita belum pernah menjalankan atau melakukan, pasti mitra kita pun juga kebanyakan berpikir ya, wong kamu sebagai upline aja belum pernah menjalankan, belum pernah ikut pendidikan,
kok wis ngoyak-ngoyak, wis sudah menyuruh, sudah menyarankan ikut pendidikan. Jadi kan gitu. Jadi sebelum mereka bilang gitu, kita sebagai upline sebaiknya memberikan contoh terlebih dahulu. Ibaratnya kalau kita sudah memberikan contoh tanpa kita dorong, mereka kan sudah tersadar sendiri, loh, upline-ku untuk sukses kan perlu pendidikan. Aku pun juga mau sukses, otomatis saya juga ikut pendidikan, kan begitu. Jadi waktu itu kan saya mengikuti pendidikan itu ke Jogja, itu seringnya kan saya sowan dulu ke rumahnya Bapak Musleh yang selalu saya repotkan. Terima kasih Bapak Musleh yang selalu memberikan waktu, memberikan ilmu, memberikan semangat, support kepada kami semua dan sering menjabri kami dari sebelum stokis sampai sudah menjadi stokis pun sering dijabri, diberi motivasi, diberi semangat, beri ilmu untuk selalu maju. Jadi waktu itu selalu kalau ada pendidikan saya selalu singgah, selalu sowan ke rumahnya Bapak Musleh untuk mendapat ilmu juga dan juga mendapatkan menanti teman yang nanti dari sana berangkat bisa bareng. Jadi Bapak Musleh itu selalu ada buat mitra-mitra walaupun belum kenal, karena dulu sama sekali saya belum kenal tapi saya sudah sampai ke rumah beliau. Jadi saya di sana itu walaupun belum kenal langsung disambut dengan baik oleh keluarga Bapak Musleh, keluarga Diamond yang luar biasa. Terus yang ketiga adalah jalankan bisnis ini dengan sepenuhnya. Maksudnya sepenuhnya bagaimana? Yang maksudnya sepenuhnya ini ya kita jualan, ya kembangkan jaringan. Jadi enggak melulu jualan, enggak melulu bangun jaringan. Jadi jaringan sama jualan itu sama-sama jalan. Jadi kita punya jaringan, kalau nggak diajari jualan kan nanti cuman jaringan terus, ya bagaimana nanti buat mendapatkan omset, untuk mendapatkan kenaikan level. Jadi kita selalu Pak Komandan itu sesuatu. Tapi kalau memang pendidikan atau sekolah memang ada ya Pak Komandannya, tapi kalau bisnis nanti malah bingung nanti. Jadi kita ya jualan ya bangun jaringan, jadi kita sama-sama jalan. Jadi jaringan kita ajarkan untuk berjualan. Jadi nggak cuman pandai berjualan, nggak cuman pandai kembangkan jaringan saja, sama-sama. Terus jualannya itu ya jualan online, ya jualan offline. Jadi misalkan kita ahli dalam jualan offline, itu kan kalau seperti musim sekarang ini kan pasti banyak mengalami kemunduran atau penurunan ya. Soalnya kan untuk keluar bertemu orang itu kan pasti terbatas. Tetapi kalau kita melakukannya dengan online, itu kan tak terbatas, sampai kemanapun kan bisa walaupun musim seperti ini. Jadi sama-sama menguntungkan kalau kita sama-sama menjalankan online dan offline. Terus jualan itu jangan pilih-pilih, memang kita kita fokusnya ke kecantikan misalnya, tapi jangan kok kecantikan saja, agro terus kesehatannya jangan, gitu nggak boleh. Jadi kita sama-sama jalankan. Misalkan gini, terima kasih banyak Bapak Munir, selalu sedia untuk kami semua. Terima kasih Mbak Wardini, Mbak Triwahyuni. Jadi semua itu kita jalankan. Misalkan ada yang tanya, konsumen atau mitra tanya ada pupuk enggak, kalau misalkan biasa jualannya kosmetik, nanti ditanya pupuk enggak punya, enggak ada atau enggak bisa atau gimana ya, ditanya gini-gini nanti oh saya enggak jualan gitu kan, nanti susah. Tapi kalau kita jualan semuanya kita jual, maksudnya kita kuasai terus kita jual, itu kan lebih menguntungkan. Jadi semuanya sama-sama jalan antara online dan offline,
jualan juga jaringan, terus agro, kosmetik, kecantikan, kesehatan, semuanya jalan bareng. Terus yang keempat adalah komunikasi. Dengan komunikasi ini, kita komunikasinya ya dengan yang di atas atau upline kita, dan juga dengan downline atau mitra-mitra kita, dan komunikasi dengan baik dan benar. Maksudnya dengan baik dan benar itu adalah yang pertama itu komunikasinya itu dengan niat yang baik. Di sini niatnya apa? Kalau kita komunikasi, niatnya adalah bersilaturahmi, bukan ada maksud yang lain untuk berkunjing atau untuk kepo masalah orang lain atau gimana. Jadi kita niatnya yang pertama itu adalah untuk bersilaturahmi. Terus yang kedua adalah jujur. Jadi kita niatnya tadi itu terus jujur, jadi nggak ada niat yang lain. Niatnya ya cuman untuk bersilaturahmi, komunikasi, kita menjalin hubungan dengan upline atau mitra kita tadi. Terus yang ketiga adalah terbuka. Maksudnya terbuka ini yang nomor 3 tadi, jalankan bisnis ini dengan sepenuhnya, Mbak. Jadi yang terbuka ini maksudnya tidak ada yang ditutupi. Maksudnya kita nanti misalkan konsultasi tentang apa, ya omong ke apa adanya, nggak usah ditambah-tambahi atau dikurangi atau nanti aku kelihatan jelek atau gimana menurut gini, enggak. Jadi apa adanya. Jadi kita konsultasikan itu, kita ngomong itu apa adanya, jangan dirubah atau dikurang-kurangi ataupun ditambahi. Terus yang keempat adalah semangat mencari solusi. Nah, dalam komunikasi ini kita semangat mencari solusi biasanya kepada upline. Jadi misalkan ada masalah apa, kita bisa konsultasi, kita mencari solusi yang terbaik, pemecahan masalahnya bagaimana, kita meminta pendapat dari beliau-beliau yang leader hebat tersebut. Terus yang kelima adalah sabar. Jadi kita harus menunggunya dengan sabar. Jangan misal kita baru konsultasi tetapi upline kita belum menjawab atau belum merespon, terus jadi marah atau jadi sinis sama upline, jangan. Jadi kita menunggu dengan sabar. Terus selain tips keempat tersebut, ada tips sukses di NASA yang lain, yaitu marketing langit. Jadi dengan marketing langit ini kita melibatkan Allah. Jadi sekeras apapun, sebesar apapun usaha kita, kalau tidak melibatkan Allah itu mustahil. Jadi kita harus selalu melibatkan Allah, kita harus selalu mengutamakan Allah, jangan sampai kita lupa. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa dengan cara kita harus lebih baik lagi terhadap orang lain. Jadi kita bisa lebih baik kepada orang lain itu kepada orang tua, kepada pasangan kita, suami kita itu, anak-anak, kepada saudara kandung, kepada mitra, kepada upline, kepada tetangga, kepada sahabat kita, semua yang kita kenal itu kita lebih baik lagi. Jadi misalkan kemarin udah baik, tetapi kebaikannya ditingkatkan, seperti kepada orang tua yang seperti yang saya bahas tadi, kita biasa memberikan uang atau uang belanja atau uang apa kepada orang tua segini, terus kita tambahin, terus kita sikapnya lebih manis, terus kita lebih hormat lagi dari yang kemarin, yang biasanya kalau orang Jawa enggak mau bahasa halus itu, nanti kita tingkatkan menjadi mempunyai bahasa yang lebih halus lagi. Jadi kita tingkatkan lagi. Terus yang kedua adalah ridho orang tua serta ridho pasangan kita. Jadi apapun kita, ya seperti tadi yang saya utarakan tadi, kita harus meminta doa ridho dari orang tua serta suami. Jadi misalkan kita punya doa, punya hajat, punya apa, kita mohon doa kepada suami, kita mengutarakannya kepada suami, kepada ibu, insya Allah nanti didengar juga, dijabah juga sama Allah. Dan kita juga
tentunya dengan usaha yang seharusnya ya, bukan cuma minta doa aja. Jadi sama-sama jalan antara marketing langit sama usaha kita. Terus yang ketiga adalah sholat 5 waktu tepat waktu. Jadi sholatnya itu kalau itu usahakan kita selalu dengan azan itu langsung sholat. Maksudnya bagi yang muslim ya. Bagi yang muslim itu nanti sholatnya di awal. Terus yang kelima adalah sholat tahajud dan duha. Ini pernah dengar dari Bapak Sindu ya, itu usahakan sebanyak 12 rakaat. Tetapi dari awal kalau belum biasa pastikan sangat berat. Jadi dari awal kita bisa mulai dulu 2 atau 4 itu. Jadi setelah terbiasa nanti tambah lagi nanti insya Allah akan terbiasa dan bisa maksimal jumlahnya. Terus yang kelima adalah sedekah setiap hari. Biasa sedekah subuh ya. Jadi setelah sholat subuh itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Kan kita memasukkan uang ke dalam kotak. Kan bisa secara langsung dan juga bisa ke dalam tabung ya. Ke dalam tabung seperti ini. Saya di stokis ada. Ini untuk pembangunan. Jadi ini untuk pembangunan pondok. Setiap bulan ini diambil oleh panitianya. Jadi kita bisa langsung ke mereka seperti tetangga kita yang yatim piatu atau kaum duafa atau yang benar-benar kekurangan, bisa kita salurkan langsung ataupun bisa kita masukkan ke dalam kotak seperti tersebut. Jadi setelah itu setiap bulannya mereka ambil dan mereka bisa gunakan sebagaimana mestinya, atau seperti yang diajarkan oleh beliau Bapak Munir, kita masukkan ke tabung seperti ini. Ini ada satu, ini maksudnya kaki pertama, yang ini kaki kedua, kelihatan ya. Terus yang ini kaki ketiga dan seterusnya ada lagi di atas. Nah, di sini kita bisa memasukkan sedekah itu tadi. Sambil berdoa kita mendoakan setiap kaki ini muncul mutiara. Jadi doanya itu enggak langsung ke kita, tetapi kita tujukan kepada mitra-mitra kita yang berada di bagian dari kaki kita atau frontline kita. Jadi kita itu berdoa untuk mereka semua, untuk kebaikan mereka semua. Insya Allah nanti doa kepada mereka itu akan kembali ke kita. Jadi apa yang menjadi doa baik ataupun buruk kepada orang lain itu pasti balik ke kita. Jadi lebih enaknya lagi kalau kita berdoa yang baik. Kalau berdoa yang baik ke orang lain balik ke kita jadi baik, tapi kalau berdoa yang buruk kan kembali ke kita menjadi buruk juga. Jadi kan sama-sama berdoa lebih baik mendoakan yang baik. Terus atau bisa juga waktu Jumat, waktu hari Jumat itu sedekahnya dilebihin. Jadi kita sedekahnya itu misalkan hari biasa itu 2.000, nanti di hari Jumat itu kita bisa tambah 3.000, 5.000, 10.000 atau berapa. Tetapi yang hari biasa itu kita rutin, jangan ibaratnya hari Senin 100.000, nanti Selasa, Rabu, Kamis kosong, selanjutnya kosong, gitu. Jangan, usahakan kita selalu konsisten, selalu rutin setiap hari gitu. Ya, mendoakan orang lain yang baik-baik. Ya, karena nanti kembali ke kita ya Mbak ya, doa yang baik itu tadi. Iya Mbak Isti, dapat ilmu dari beliau Bapak Munir. Jadi kita mendoakan mereka, jadi kita bersedekah untuk mendoakan mereka. Jadi selama kita memasukkan uang
ke dalam tabung tadi kita sambil mendoakan yang berada di situ. Jadi mereka itu kan banyak sedikit pasti ada pengaruhnya gitu. Ya, demikian tips dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau nanti bisa saya jawab, akan saya jawab di sini. Kalau nggak bisa, nanti bisa saya minta bantuan kepada upline-upline yang luar biasa. Monggo silakan, saya tunggu beberapa menit untuk yang mau bertanya. Betul sekali Mbak Anidwi. Makanya kalau kita menebar kebaikan kan insya Allah kita mendapatkan kebaikan juga. Tetapi kalau keburukan yang kita sebar itu ataupun rekening kebaikan yang kita sebar gitu kan kembali ke kita baik. Tetapi kalau rekening keburukan itu yang kita sebar nanti kita mendapatkan buruk juga. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Apa yang kita doakan kembali ke kita lebih mendapat yang baik. Betul sekali Mbak Jenny Watilian. Kita selalu mendoakan orang lain yang baik, apalagi ibaratnya gini, kalau misalkan orang yang kan mesti pernah ya kita merasa nggak suka pada seseorang waktu kenapa gitu. Jadi kita lebih baik kita doakan mereka yang waktu itu menurut kita nggak baik atau gimana. Jangan kok malah kita berdoa yang buruk. Sama saja kan doa itu kan kembali ke kita. Jadi kita mendoakan yang baik-baik. Amin Mbak Maria. Yang paling utama doa dan meminta pada semua untuk dimudahkan segala yang kita harapkan. Amin. Amin Mbak Linda. Betul sekali. Ini ada pertanyaan mungkin? Iya Mbak, konsisten sedekah. Ibaratnya kita sedekah walaupun 500 tetapi setiap hari insya Allah berkah dan membawa manfaat. Monggo. Ini marketing langit masih banyak lagi ya sama tips sukses yang dinasa seperti yang sudah dibahas oleh leader-leader hebat yang kemarin seperti stok produk, seperti banyak. Tetapi terus semangat. Tetapi yang saya ini yang biasa cuman ini mau tanya Bunda soal tidak larangan berjual di marketplace itu iklan yang dulu cara ngobrolnya bagaimana? Ini maksudnya marketplace-nya marketplace yang seperti ini, yang Shopee, Lazada itu Mbak, bukan yang di Facebook itu. Jadi kalau misalkan punya Shopee itu yang nggak boleh seperti kemarin yang sudah diutarakan aturannya itu ya sebenarnya kan sudah dari awal, tetapi kan banyak yang menyalahi aturan juga, menaruh harganya itu kan ya nggak tahu itu mitra asli atau bukan kan nggak tahu, tetapi kan banyak harga yang pasangnya di bawah HK, jadi kemungkinan kan itu nanti menjadi masalah, jadi lebih ditegaskan lagi kemungkinannya kan gitu sama kantor. Amin ya rabbal alamin. Betul sekali Mbak Riani Wibowo. Ya betul sekali Mbak. Di sini kita kan semua kan ada aturannya, jadi kita ikut yang dari aturan, jadi kita mendapat berkahnya juga insya Allah.
Mbak, bagaimana caranya ikut home sharing kalau jauh dari upline? Nah, kalau jauh dari upline kan nanti misalkan Jawa dengan Kalimantan ya, kita bisa dengan ini grup Facebook. Jadi kan seperti ini kita buatkan grup Facebook, kita bisa home sharing di situ. Jadi maksudnya home sharing di situ kan yang mengadakan siapa upline-nya. Dan nanti kan mitra-mitranya kan bisa mengikuti lewat grup siaran Facebook seperti ini, Mbak. Terima kasih Mbak Ismawati sudah hadir, sudah ikut masuk di kelas. Nah, makanya itu Mbak Zi, itu nanti kalau kita ikut-ikut kan malah nanti kalau ketangkap sama kantor kan nanti walaupun kita dengan HK kan nanti bisa jadi masalah juga. Sana lah, Dek. Amin ya Allah. Amin Mbak Sartini bisa menjadi stopis tahun ini, amin. Memang dari dulu nggak boleh Mbak Nikmah Nasa Jepara. Aturannya dari dulu memang nggak boleh, MLM nggak boleh masuk ke marketplace. Dan kemarin juga udah dibahas eh, waktu berapa ya, 2 atau 3 hari kemarin dibahas oleh PT NASA di sini juga, di kelas ini juga. Bisa bisa dicari di materinya besok ya, bisa diputar ulang yang dari kantor. Lebih jelas lagi nanti kalau sama CS-nya kantor nih. Iya Mbak Anissa Putri, bisa sekali kalau video call kan terbatas ya, tapi kalau kalau nanti tapi kalau video call lebih lebih ini, lebih apa namanya? Lebih maksimal soalnya kan bisa tatap muka ya, tapi kalau di Facebook kan nggak bisa, tetapi kan menjangkaunya lebih luas, lebih banyak lagi mitra-mitra yang bisa ikut di situ. Ya Mbak Nurlia, kalau kita ikut aturan PT NASA kan insya Allah lebih aman dan berkah ya Mbak. Ini udah nggak ada lagi ya. Mbak Harmi Emi tadi sudah dibahas ya Mbak, maksudnya sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa poin tadi, bisa diputar ulang ya. Oh iya Mbak Riani Wibowo, yang penting kita nggak usah ikut-ikutan Mbak, nanti urusan yang mereka yang mau menjual di bawah harga itu kan urusan mereka ya, yang penting kita kan memberikan atau kita ikuti aja yang disarankan atau yang menjadi aturan saja. Oh iya Mbak Windy, betul sama Pak Joni, saya lupa. Iya kemarin dibahas sama Pak Joni Rianto kan ya, iya betul. Oke, terima kasih. Ini sudah 9:30. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Iya, betul sekali Mbak Indri. Oke, terima kasih kepada Bapak Munir, kepada semua panitia, Bapak Kurniaji, eh, siapa yang maaf tidak bisa disebutkan semuanya. Di sini saya mengucapkan terima kasih telah memberikan saya waktu, memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman. Di sini saya tidak mempunyai niat untuk menggurui, saya cuma berbagi apa yang sudah saya jalankan selama ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalau ada salah tutur kata atau perbuatan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semua impian
yang kita impikan selama ini di tahun ini, Bismillah, terwujud dengan baik, terwujud dengan lebih baik, dengan apa ya namanya ya, terwujud dengan banyak keajaiban, dan kita bisa sukses berjamaah bersama di NASA. Amin ya Allah. Akhirnya, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi.